warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman maupun ihsan, sehingga kita masih berkumpul di musola ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Al-Husni. Saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Belajar Sabar Lewat Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting di bulan Ramadan, yaitu sabar. Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan untuk melatih hati dan supaya menjadi lebih baik. Salah satu latihan terpentingnya adalah belajar sabar. Teman-teman, puasa artinya kita menahan diri dari makanan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika siang hari terasa panas, ketika perut terasa lapar, ketika tenggorokan terasa haus, kita tetap menahan. Kita tidak makan diam-diam, kita tidak minum sembunyi-sembunyi, padahal mungkin tidak ada yang melihat, tetapi kita tahu bahwa Allah selalu melihat. Nah, disitulah kita sedang belajar sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengajarkan bahwa puasa membuat kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah. Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang sabar. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Teman-teman bayangkan kalau Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya Allah menolong dan menjaga dan menyayangi orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita harus belajar sabar. Sabar bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Sabar juga berarti menahan amarah. Misalnya, kita ada teman yang mengejek kita saat berpuasa. Kita tidak boleh membalas dengan kata-kata kasar. Kita harus menahan diri. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertengkar. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kita
orang yang membuat kita kesal atau tidak kita tidak boleh membalas dengan amarah. Kita cukup mengatakan dalam hati atau dengan lembut, saya sedang berpuasa. Artinya kita sedang menjaga diri. Teman-teman, siapa yang di sini yang pernah merasa kesal saat diganggu teman? Pasti pernah ya. Tapi saat puasa kita harus lebih kuat. Orang yang sabar itu bukan orang yang pernah marah, tetapi orang yang bisa mengendalikan amarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kuat itu bukan hanya soal otot, kuat itu soal hati. Sekarang kita belajar dari kisah Nabi kita ingat kisah Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di kota Taif. Saat itu beliau mengajak penduduk Taif untuk bermain kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Beliau malah diusir dari dilempari batu sampai kakinya berdarah. Teman-teman bayangkan betapa sakitnya. Tapi apakah Rasulullah membalas dengan amarah? Tidak. Malaikat menjaga gunung merawat untuk menghancurkan penduduk Taif, tetapi Rasulullah menolak. Beliau malah berdoa agar suatu hari nanti anak cucu mereka beriman kepada Allah. Masya Allah, itulah contoh sabar yang luar biasa. Kita juga bisa mengajar dari Nabi Ayub alaihi wasallam. Beliau dipuji dengan sakit yang sangat lama, kehilangan harta dan kehilangan keluarga, tetapi beliau tidak marah kepada Allah. Beliau tetap sabar dan doa. Akhirnya Allah telah menyembuhkan dan mengembalikan nikmatnya. Dari sini kita belajar bahwa sabar akan membawa kebaikan. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, sabar kita bisa lakukan dengan banyak cara. Contohnya di rumah. Saat ibu meminta kita membantu menyapu atau menyuci piring, kita tidak mengeluh. Saat adik menunggu, kita tidak langsung marah. Saat menunggu waktu berbuka, kita tidak rewel atau marah-marah. Contohnya di sekolah, tidak mencontek cat ulangan, tidak membalas ejekan teman, tidak mau berbagi saat berbuka bersama. Contoh lainnya saat saat Ramadan, tidak mengeluh karena haus, tidak bermalas-malasan, tidak sholat, tetapi semangat membaca Al-Quran walaupun mengantuk. Tetap berkata sopan meskipun sedang lelah. Selama 1 bulan kita dilatih menahan diri. Kalau kita berhasil sabar selama Ramadan, insya Allah setelah Ramadan kita akan menjadi anak
tidak ada yang suka bertengkar. Semua saling menghargai. Sabar juga membuat disayangi Allah dan disayangi manusia. Orang yang sabar biasanya punya teman karena ia mudah marah dan tidak suka menyakiti orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita jadikan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menahan perkataan buruk, dan menahan perbuatan yang tidak baik. Mari kita latih hati kita supaya lebih lembut dan lebih kuat. Jika kita merasa kesal, tarik napaslah, ingat Allah, dan katakanlah dalam hati, aku sedang berpuasa. Jika kita merasa lelah, ingatlah bahwa Allah pahala dari Allah sangat besar. Jika kita ingin marah, ingatlah Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga selama bulan Ramadan ini kita menjadi anak-anak yang sabar dalam belajar, sabar dalam membantu orang tua, sabar dalam bermain dengan teman, sabar dalam menghadapi masalah. Semoga setelah Ramadan selesai, sifat sabar itu tetap ada di dalam diri, bukan hanya 1 bulan tetapi sepanjang hidup kita. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini latihan agar kami menjadi anak yang lebih baik setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan latihan. Seperti orang ingin menjadi kuat harus berlatih setiap hari, begitu juga kita jika ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus berlatih dan Ramadan adalah tempat latihan itu. Selama 1 bulan kita belajar banyak hal. Kita belajar saat sabar, saat lapar dan haus. Kita belajar rajin sholat tarawih. Kita belajar membaca Al-Quran. Kita belajar menjaga. Kita menjaga lisan dan perilaku. Kita belajar membantu orang tua dan berbagi kepada sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah, rajin beribadah dan berakhlak baik. Itulah ciri anak yang soleh. Anak yang soleh bukan hanya anak yang pintar, anak yang soleh dan anak yang sebaik rajin sholat, hormat kepada orang tua, jujur, sopan dan berbicara, suka membantu, tidak suka berbohong, tidak suka bertengkar. Ramadan melatih semua itu. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik, anak yang soleh dan hambanya yang taat sejak kecil. Beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ada juga kisah seorang anak di zaman Nabi yang sangat rajin beribadah dan berbakti kepada ibunya. Anak itu selalu mendahulukan ibunya daripada dirinya sendiri karena kebaikan
Jangan sampai Al-Quran yang tadinya sering dibaca menjadi berdebu lagi. Ramadan adalah awal perubahan, bukan akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak soleh tidak soleh bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Di rumah, membantu ibu menyapu atau menyuci piring. Tidak membantah ketika dinasihati, mengucapkan terima kasih, mendoakan orang tua setiap hari jika di sekolah, menghormati guru, tidak mengejek teman. Saat bermain, kita tidak berkata kasar, mau minta maaf jika salah. Menjadi anak soleh bukan berarti harus sempurna. Kita semua pasti pernah salah, tetapi anak soleh mau berbakti dari jika salah ia meminta maaf, jika lupa sholat ia segera menggantinya, jika berbuat salah kita menyesal dan tidak mengulanginya. Teman-teman, bayangkan jika kita benar-benar menjadi anak yang soleh, orang tua kita akan bangga, guru kita akan senang, teman-teman akan nyaman berteman dengan kita, dan yang paling penting, Allah telah mencintai kita. Ramadan sudah melatih kita selama 1 bulan. Sekarang tugas kita adalah menjaga hasil latihan itu seperti orang yang berlatih dari 1 bulan. Jangan berhenti begitu saja. Teruskan latihan itu setiap hari. Mari kita buat janji dalam hati. Saya akan tetap rajin sholat walaupun Ramadan sudah selesai. Saya akan tetap membaca Al-Quran setiap hari. Saya akan tetap membantu orang tua. Saya akan tetap menjaga lisan dan perilaku. Teman-teman yang saya sayangi, hidup kita masih panjang, masa depan masih jauh. Jika sejak kecil kita sudah terbiasa menjadi anak yang soleh, insya Allah ketika dewasa kita akan menjadi orang yang baik, berguna bagi agama, bangsa, dan keluarga. Semoga puasa yang kita jalankan benar-benar mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya di sini akan menyampaikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu
bukankah pintu surga ditutup pintu neraka dan dibelenggu para setan di dalamnya. Terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan mendapat kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah mengharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Penghapus dosa-dosa di antara bulan Ramadan berikutnya. Beliau juga bersabda, as-salawatu khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun ma bainahum idza tuni batil kabair. Sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikut dari Ramadan ke bulan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Bulan Ramadan adalah penuh keberkahan, dilipat gandakan seluruh amal kebajikan, perbuatan yang utama di sisi Allah yang dikerjakan selama bulan Ramadan, yaitu 1. Puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa sholat pada bulan Ramadan karena iman, dan barang siapa pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa sedekah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. 3. Membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca pada bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan para ulama terdahulu menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran. 4. Iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi biasanya beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga beliau wafat, muttafaq alaihi. 5. Umar. Rasulullah SAW bersabda, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Salat tarawih. Dibahas pada bagian tersebut
sampai datangnya waktu sholat subuh. Sholat tarawih utamanya dikerjakan 11 rakaat. Karena itulah yang sering dikerjakan Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambahkan dalam sholat malam pada bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Muttafaq alaihi. Namun bila dikerjakan dalam bilangan selain itu maka boleh. Kesalahan yang banyak terjadi di tengah masyarakat ketika mengerjakan sholat tarawih. Pada imam masjid mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa sekali, tidak tumanina dalam ruku dan sujud, padahal tumanina adalah rukun sholat. Sholat tarawih disusun untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulislah bagiannya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan bulan Ramadan yaitu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, terdapat malam Lailatul Qadar, menghapus dosa-dosa di antara kedua bulan Ramadan. Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan yaitu puasa, sedekah, membaca Al-Quran, i'tikaf, umroh, sholat tarawih, dan sholat witir. Sholat tarawih disusun bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Sholat tarawih utamanya dikerjakan 11 rakaat. Salawat tarawih disusun untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam